Saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Apa kabar, Bapak? Baik, Mbak Lulu. Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam. Tampaknya terlihat lebih slim tapi fit juga ini ya. 100. Yang penting sehat. Ini kita masuk di hari 101 ya, seperti itu ya. Pasti sudah banyak juga one-on-one ya, sudah banyak juga bicara mengenai 100 hari. Tapi kalau saya ingat ketika dulu jelang pelantikan gitu ya, Pak Anies mengatakan tidak ingin sebenarnya memikirkan ada 100 hari kerja atau berapa hari kerja. Tapi publik kan mau tidak mau memaknai atau menyorot kinerja dari Anies Sandi. Bagaimana memaknai 100 hari kerja ini? Ya, jadi bulan-bulan pertama, ini 3 bulan pertama ini adalah bulan yang kita mengerjakan 3 juga. Oke, apa saja itu, Pak? Satu adalah menata barisan, sehingga birokrasi kita di Pemprov DKI memahami apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi misi kita. Dan kami tegaskan kepada semua keberpihakan. Kita orientasinya adalah menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Memastikan Jakarta milik semua, ada kesempatan yang setara untuk semua. Dan kemudian disiplin, bahwa kita tertib dengan aturan, pakai tata kelola yang benar, sehingga apa yang kita kerjakan nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan benar pula. Yang kedua adalah program-program yang kita janjikan. Yang kita janjikan kita harus laksanakan. Pasti. Jadi kita susun APBD, RPJMD, RKP, itu rencana kerja pemerintah untuk memasukkan semua yang menjadi rencana kita. Itu kedua. Jadi kita udah mulai ini. Lalu yang ketiga adalah merespon kondisi yang muncul di lapangan. Yang bukan bagian dari rencana, tetapi kenyataannya harus kita respon. Reaksi dari masyarakat. Masalah-masalah yang ada di masyarakat yang membutuhkan respon. Nah, mungkin kalau kita bicara mengenai rencana yang sudah disusun sejak pelantikan sampai saat ini, apakah sejauh ini bagaimana update-nya, Pak? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Anies Sandi? Ada 3 hal utama yang menjadi prioritas kita. Satu adalah tentang lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Yang ketiga adalah tentang biaya hidup. Tentang lapangan pekerjaan, semua kecamatan sekarang punya fasilitas untuk OKOC. Untuk apa? Kegiatan wirausaha yang ini yang menjadi kesempatan kerja yang lebih banyak. Dan kita nanti mentargetkan 200.000 dalam 5 tahun. Ini udah jalan sekarang. Terus yang kedua pendidikan. KJP Plus alhamdulillah kita sudah masukkan 80.000 anak yang berada di luar sekolah, sehingga mereka bisa menerima KJP juga. KJP Plus. Lalu yang ketiga adalah biaya hidup. Apa sih biaya hidup yang tinggi di Jakarta? 2 yang besar, tempat tinggal dan transportasi. Alhamdulillah, OKOtrip sudah jalan. Sudah diluncurkan ya. Kita coba uji coba di 3 wilayah. Nanti 3 wilayah ini kita lihat, karena ini menyangkut perilaku orang. Bukan seperti kita merancang gedung lalu kita laksanakan di lapangan. Ini kita membuat perubahan cara warga menggunakan kendaraan umum. Dan OKOtrip itu menyambungkan konsep utamanya di integrasi antara satu moda transportasi dan moda yang lain. Misalnya naik angkot sampai satu tempat, maka dia bisa pindah ke bis. Bisa pindah ke Transjakarta. Jadi nantinya bisa ke MRT, bisa ke LRT. Dan itu satu harga tadi, dengan satu harga yang kalau Anda pakai 1 kali sampai di ujung, bisa dalam 3 jam itu bayarnya cuma Rp5.000. Yang kedua soal biaya hidup adalah yang rumah. Nah, ini menarik Pak, rumah nih. Karena yang mengenai pasti mau menyinggung DP 0%. Tapi kita harus break dulu Pak. Kita tahan dulu sebentar, nggak apa-apa ya Pak? Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Ya, dan Mbak Misa, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Lulu. Assalamualaikum. Sehat ya? Waalaikumsalam. Tampaknya terlihat lebih slim tapi fit juga ini ya. 100. Yang penting sehat.
ini kita masuk di hari 101 ya, seperti Ya. itu ya. Pasti sudah banyak juga yang 101. ya, sudah banyak juga bicara mengenai 100 hari. Tapi kalau saya ingat ketika dulu jelang pelantikan gitu ya, Pak Anies mengatakan tidak ingin sebenarnya memikirkan ada 100 hari kerja atau berapa hari kerja. Tapi publik kan mau tidak mau memaknai. Ya kembali kita perbincangan dengan Pak Gubernur tadi menyinggung masalah biaya hidup yang tinggi, salah satunya adalah rumah. Ini pasti mengenai DP 0% yang ketika diluncurkan gitu ya, dicanangkan di Kelapa Village itu semua langsung komen, wah ini masih tetap melanggar ini. Gimana Pak? Ya, program ini adalah program berorientasi pada keadilan sosial. Maksudnya Kenapa gimana, saya Pak? katakan begitu? Di Jakarta itu harga tanah dan bangunan itu mengalami peningkatan terus-menerus. Iya. Nah, kalau seseorang memiliki tanah saja, maka setelah 5 tahun nilai kekayaan dia tambah. Karena apa? Karena harga Karena tanahnya harganya naik naik. terus. Nah, karena itu kalau kita bagi warga kebanyakan kita siapkan rumah sewa, maka setelah 5 tahun, 10 tahun kekayaan dia nggak pernah tambah. Kenapa? Karena Habis dia menyewa buat terus. bayar sewa, betul. Sewa terus. Jadi sekarang ini yang bisa memiliki rumah dan tanah, kekayaannya naik terus. Yang nggak bisa punya rumah dan tanah, statis atau bahkan turun. Karena itu ketika kita mengatakan banyak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, salah satunya adalah karena kepemilikan atas tanah dan bangunan itu tidak ada di mereka. Itu sebabnya ini soal keadilan sosial. Iya, gitu Pak. Bentuknya itu dua, Oke. rumah susun dan rumah tapak. Oke. Jadi program kita itu adalah program pembiayaannya, bukan program membangun rumahnya. Jadi program pembiayaan artinya apa? Kita membentuk nanti BLUD yang mengurusi program ini. Warga bisa mendaftar. Iya. Di sisi lain, orang yang membangun rumah mau menjual, silahkan menjual ke kita. Melalui BLUD tadi. Mobil itu. Lalu kita nanti berikan rumah yang dijual itu kepada warga. Jadi kemarin itu yang membangun adalah sarana pembangun sarana jaya. Ya, Oke, ada dengan persyaratannya. Syaratnya apa saja? Pertama, inilah warga Jakarta. Yang kedua, belum pernah punya rumah sendiri. Jadi rumah pertama. Yang ketiga, diprioritaskan yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Yang keempat, rumah ini tidak boleh dijual belikan. Nah, kalau sekarang bicara mengenai tadi hal yang tadi sempat tidak menjadi prioritas adalah penataan PKL di Tanah Abang. Ini menarik sekali nih. Kenapa kemudian? Karena banyak juga pihak-pihak bahkan dari Polda di Lantas sendiri mengatakan ini melanggar peraturan. Ini kan adalah jalan, bukan tempat untuk berjualan, gitu Pak. Bagaimana Pak? Jadi jalanan itu trotoarnya diisi PKL dan orang jalan kaki. Iya. Jalan rayanya diisi kendaraan yang mau lalu lalang dan kendaraan yang berhenti. Jadi kemacetan luar biasa, semerawut. Iya. Karena itu kita coba solusinya. Yang berada di kanan kiri, yang berdagang, dimasukkan ke tengah, satu jalur. Lalu trotoarnya dikosongkan. Untuk siapa? 100% orang jalan kaki. Jalan kaki. Jadi yang jalan kaki tanpa hambatan. Oke. Dan itu yang keluar dari stasiun itu jumlahnya banyak tuh. Iya. Mereka bisa menggunakan itu. Lalu mereka yang menggunakan angkot atau angkot dan ojek diberikan tempat khusus untuk mereka parkir. Lalu bagi warga yang turun ke sana kita siapkan bis namanya Tanah Abang Explorer. Oke. Itu Transjakarta yang berputar memutari Tanah Abang terus menerus tanpa bayar, gratis. Jadi ini adalah sebuah solusi yang kita lakukan untuk tentu temporer. Kenapa kita katakan temporer? Karena jangka panjang di situ akan dibangun stasiun besar, sekaligus pemukiman yang membuat orang yang keluar masuk dari stasiun tidak harus keluar di tempat seperti sekarang, sehingga leluasa. Lalu yang kedua, kita juga rencanakan mungkin di Tanah Abang itu akan dibuat dengan dua namanya skywalk. Skywalk itu trotoar yang ada di atas, sehingga ada yang jalur untuk orang berjalan kaki saja, ada yang memang di situ ada yang berjualan. Nah, mumpung masih ngomongin soal transportasi, yang menarik adalah mengenai becak yang kembali beroperasi di Jakarta. Karena katanya kan hanya untuk di pemukiman. Tapi kita ketahui dengan adanya aplikasi online, ini sebenarnya orang lebih cepat. Tidak lagi misalnya kalau dulu kan harus ke depan rumah, nyetop angkot, atau misalnya dulu masih ada becak, begitu ya. Kalau sekarang kan langsung dijemput di rumah. Ya. Nah, sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Ini bukan
menghidupkan kembali becak. Ini adalah mengatur becak yang selama ini masih ada di Jakarta. Dan di Jakarta itu ada becak, angkanya masih dipastikan, tapi antara 300 sampai 1000 becak yang ada di Jakarta. Mereka masih beroperasi. Jadi yang mau diatur adalah becak yang masih ada di Jakarta. Ada gitu. Ya. Jadi, nah sekarang kita atur apa? Nomor satu, kampung di mana di situ becak boleh beroperasi adalah kampung yang warganya menyatakan membutuhkan. Kalau warganya membutuhkan, maka di situ baru. Kemudian yang kedua, mereka yang di sini tercatat. Jadi terregister orangnya maupun becaknya. Yang ketiga, mereka akan disiapkan baik seragam maupun pelatihan. Sehingga mereka bisa meningkatkan juga pola pelayanannya dan meningkatkan juga tingkat kesejahteraan mereka. Jadi bagi orang-orang hari ini yang menganggap wah Jakarta nanti akan ramai, coba dipikir lagi. Bagi mereka yang dari luar tidak bisa masuk. Kenapa? Karena yang boleh beroperasi hanya yang sudah ada dan mereka sudah dicatat. Sudah dicatat ya. Sekarang kita lagi pencatatan. Pak Anies, salah satu juga yang menjadi sorotan publik adalah mengenai kebijakan reklamasi Jakarta begitu. Nah ini bagaimana, kan kalau nggak salah memang menolak reklamasi, tapi apakah sejauh ini sudah terakomodir dengan peraturan-peraturan dan segala macamnya? Ya, janji kampanye kita adalah menghentikan reklamasi. Kalau menghentikan itu artinya yang sudah ada diatur, yang belum tidak diteruskan. Gitu. Baik. Kalau menolak nanti membongkar yang sudah ada. Ini bukan. Yang sudah hal ada, yang berbeda ya artinya ya. Siap. Kemudian kita menata ulang karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran proses, prosedur administratif yang terjadi selama ini. Nomor satu, misalnya, kenapa kita meminta BPN untuk membatalkan HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah? Karena hari ini di areal itu, kawasan utara itu, termasuk reklamasi, belum ada rencana tata ruang dan belum ada rencana zonasinya. Jadi zonasi wilayah, pesisir dan pulau-pulau itu belum ada. Oke, terakhir Pak Gubernur, artinya dengan 100 hari ini, 101 ya kalau sekarang, apa yang menjadi prioritas kemudian gitu dari 3 hal ini kan di 3 bulan pertama? Adakah 3 bulan berikutnya, periode berikutnya? Ya, sebetulnya bagi kami sih kami akan jalankan terus apa yang sudah kita kerjakan dan kita ingin agar semua program yang kemarin kita rancang, kita finalisasi. Uji coba yang kita lakukan dapat feedback yang baik. Kemudian penyusunan RPJMD kita tuntaskan. Dan sudah itu satu-satu masalah kita coba selesaikan. Dan kami mengajak warga untuk terlibat dalam proses ini semua. Baik, Pak Anies, terima kasih banyak telah bergabung sama kami. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.